Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Waktunya tinggal 5 menit, jadi mungkin 2 menit untuk Pak Marwarar dan Mas Refli. Tapi saya ingin kemudian bisa memberikan closing statement sekaligus untuk bisa memberikan gambaran mengapa undang-undang atau revisi undang-undang keempat MK ini harus dihentikan sebenarnya, Pak Marwarar. Ya, kalau kita melihat ya sebenarnya mandat konstitusi terhadap pembuat undang-undang dasar itu kalau keseluruhan kita baca dari pembukaan itu adalah tugas mensejahterakan. Sebenarnya di dalam pembangunan negara, infrastruktur bukan hanya yang tangible atau bisa diraba, tetapi intangible yang tidak bisa diraba, tetapi penting adalah sistem hukum dan peradilan. Kalau tidak ada lagi tempat di mana kita bisa menyelesaikan suatu sengketa secara fair dan adil, maka negara ini saya kurang tahu bagaimana masa depannya itu. Apalagi kalau pengadilan itu bisa dikendalikan oleh mereka-mereka yang berkuasa, dan itu akan menjadi suatu menjadi antidot terhadap cita-cita kita bernegara untuk memberikan keadilan terhadap rakyat. Maka akan terlihat nanti seperti apa kita di dalam negara di mana tidak ada suatu wadah kita bisa melaporkan penindasan terhadap kita. Apa kita kembali ke zaman Orde Baru begitu, Pak Marwarar? Ya mungkin lebih buruk saya kira ya. Kalau saya agak masih bangga ya di masa Orde Baru, saya pikir ya tidak sedahsyat ini sebenarnya kondisinya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sekarang coba nih, ini kalau bicara tentang nepotisme terlalu kasar benar kan. Ya. Kalau zaman Pak Harto, Bapak bisa lihat sendiri tidak ada Pak Harto mencalonkan anaknya itu kecuali ketika masa-masa jabatan terakhir tutup. Tapi itu pun tidak jadi saya kira. Tetapi sekarang coba kita lihat ini, dengan memiliki partai politik dia bisa dikendalikan dari situ, mengusulkan calon-calon kepala daerah, dan pilkada bulan Oktober itu menjadi suatu ajang yang bisa barangkali dilihat dalam kancah untuk menegakkan kekuasaan lebih jauh. Jadi kalau bagi saya, kalau sudah sistem peradilan dan sistem hukum itu dirusak, maka negara itu di dalam pembangunan ekonominya juga nanti akan menjadi tidak berdaya, karena investasi dan pembangunan ekonomi membutuhkan kepastian hukum yang berakar pada sistem hukum dan peradilan yang terpercaya. Kalau tidak, kita akan tidak ada satu kepastian dan kita akan berada di dalam kondisi yang bisa sampai kepada apa yang dikatakan itu kekacauan di dalam sistem itu. Baik, Mas Refli, mengapa ini harus dihentikan? Iya, seperti dikatakan Hatta ya, ini ada kondisi yang besar ya, ada zaman besar, tetapi diisi oleh orang-orang yang kerdil. Kan kalau kita agak flashback sedikit, kan reformasi terbit, dan pada bulan reformasi di bulan Mei ya, itu ingin mengkoreksi apa-apa yang kurang di masa lalu, apa-apa yang salah di masa lalu. Salah satunya misalnya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi justru pada masa terutama periode kedua, kita harus objektif juga, pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini, itu malah semakin kentara itu ya. Jadi pemberantasan korupsi makin regresif, makin turun. Dan terbukti misalnya kalau kita pakai indikator misalnya. Kalau kita indikatornya adalah indeks persepsi korupsi, maka SBY itu meningkatkan IPK dari 20 ke 34. 14 poin naik selama 10 tahun masa pemerintahannya. Jokowi pernah sempat 40 di masa pemerintahan pertama. Periode pertama. Tapi sekarang balik lagi ke modal SBY 34. Baik. Nah itu kan menunjukkan bahwa ada ketidakberhasilan di sana misalnya. Karena itu saya berharap memang harus ada perubahan yang fundamental, struktural ya, agar kita bisa menjadi negara yang benar. Baik. Karena kalau tidak ada perubahan yang fundamental dan struktural, menurut saya bidang politik kita akan menuju ke otokratik, ya kan, bukan demokratik. Bidang hukum kita akan menuju negara yang barangkali tidak menghargai rule of law. Dan kemudian bidang ekonomi saya kira kita akan gagal sebagai sebuah negara. Nah, itu yang saya khawatirkan ya.
Dan yang saya khawatirkan terus adalah kalau ini bunyinya keempat kalinya. Baik, terima kasih Mas Refli dan Pak Maru Arar sudah bersama kami berbagi informasi dan berbagi diskusi untuk revisi Undang-Undang MK. Pemirsa tetaplah bersama NTV karena usai NTV Prime masih akan ada berbagai informasi lainnya yang disajikan oleh NTV. Saya Tasya Litmila mengundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.